wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliarti Sabrina dari kelas B2 PGSD IKIP Siliwangi dengan NIM 230604991. Di sini saya akan mengangkat isu tentang pemerintah Indonesia berencana menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta. Pemerintah Indonesia berencana menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta. Padahal undang-undang kita saat ini tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Terus gimana dong? Jadi rencana ini disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan dalam pidatonya di acara Microsoft Build AI Day di Jakarta. Luhut menjelaskan pada tahun 2029 nanti, Indonesia akan hampir mempunyai 3.000 anak muda yang siap bekerja sebagai pengembang perangkat lunak. Nah, pemberian kewarganegaraan ini bertujuan untuk membawa SDM yang mumpuni kembali ke Indonesia dengan harapan bisa memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Begini katanya. Walau masih membutuhkan kajian lebih lanjut, kontribusi diaspora dengan kewarganegaraan ganda terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan lain-lain juga berpeluang meningkat sebagaimana terjadi di beberapa negara yang telah menerapkan kewarganegaraan ganda. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Christina Aryani mendorong revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Usulannya tersebut merespon pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan tentang pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora. Christina meyakini negara banyak kehilangan para diaspora berbakat, seperti mereka yang berkarya di luar negeri sebagai ilmuwan, akademisi, profesional, ataupun anak hasil perkawinan lintas negara yang melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Alasannya, undang-undang hanya mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan lintas negara hingga umur 21 tahun. Nah, setelah melewati umur 21 tahun, mereka harus memilih kewarganegara. Begini katanya. Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan sendiri telah masuk dalam Prolegnas 2019 sampai 2024. Di mana tentunya dibutuhkan political will atau kuasa politik dari pemerintah agar penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang Menurut Luhut Binsar Panjaitan bisa juga, didorong kami di juga DPR mengundang diaspora Indonesia dan kami juga segera memberikan mereka yang berkewarganegaraan ganda, yang menurut saya akan membawa orang-orang Indonesia yang sangat terampil kembali ke Indonesia. Kita meyakini kewarganegaraan ganda bagi diaspora dapat membuat negara memiliki sumber daya manusia yang bertalenta guna mendukung Indonesia Emas 2045. Tak hanya itu, Christina juga meyakini dan percaya akan ada efek positif ke perekonomian negara usai penerapan kewarganegaraan ganda itu. Nah, ngomong-ngomong tentang diaspora, apa sih diaspora itu? Istilah diaspora digunakan untuk merujuk bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air. Lalu, apa sih dampak kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia itu? Bagi warga negara Indonesia, memiliki kewarganegaraan ganda dapat memiliki beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dampak positif kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Nah, yang pertama, keuntungan dalam mobilitas internasional. Yang kedua, warisan kewarganegaraan. Yang ketiga, hak properti. Nah, yang keempat, itu adalah keuntungan pajak. Dalam beberapa situasi, kewarganegaraan ganda dapat memiliki keuntungan pajak loh, seperti menghindari pajak ganda atau aset yang dimiliki di luar negeri. Namun, ada juga dampak negatifnya dari kewarganegaraan ganda ini. Yang pertama, kompleksitas hukum. Yang kedua, keterbatasan dalam layanan publik. Yang ketiga, konflik hukum.
Adapun tanggapan saya terkait isu ini adalah memang betul memiliki kewarganegaraan ganda itu pasti mempunyai dampak, yaitu ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Begitupun dengan warga negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan ganda itu juga punya dampak positif dan dampak negatifnya. Sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, bagi warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda itu memiliki dampak positifnya, yaitu yang pertama, keuntungan mobilitas internasional, yang kedua warisan negara, yang ketiga hak properti, dan yang keempat keuntungan pajak. Nah, adapun bagi warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda itu juga mempunyai dampak negatifnya. Nah, yang pertama ada kompleksitas hukum, yang kedua ada keterbatasan layanan publik, nah yang ketiga ada konflik hukum. Adapun tujuan dari adanya sistem kewarganegaraan tunggal yaitu untuk mencegah atau mengantisipasi status kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ganda muncul dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor perkawinan campuran, yang kedua ada faktor daerah tempat lahir anak tersebut. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.